Selamat datang kembali Sobat Edukasi dan Tepers Indonesia di review book Essential of Online Course Design part 2 saya ini. Pada part ini, kita akan mengulas tentang gaya bahasa dan penulisan, dasar-dasar desain visual, keterlibatan pelajar online, dan aktivitas dan alat yang dapat digunakan agar dapat bekerja secara kolaboratif dan mandiri. Saksikan terus ya, semoga bermanfaat. Bagian ketiga adalah gaya bahasa dan penulisan. Tulisan yang jelas dan ringkas memenuhi kebutuhan semua jenis pembelajar online. Ini dapat menghilangkan penghalang dalam komunikasi agar mendapatkan pemahaman yang baik. Tulisan yang jelas dan ringkas selalu mendukung komunikasi dan pembelajaran yang baik. Menggunakan model penulisan yang jelas dan ringkas merupakan gaya yang dapat diakses, yang dapat ditiru oleh pembelajar. Berikut beberapa tips terkait bahasa dan penulisan yang dapat Anda gunakan dalam mendesain online kursus Anda agar lebih menarik. Bagian keempat adalah dasar-dasar desain visual. Desain visual yang baik mendukung pemahaman melalui kesederhanaan, kejelasan, dan organisasi. Tidak ada dalam desain halaman yang mengalihkan perhatian dari komunikasi. Desain halaman yang terbuka, jelas, dan menarik meningkatkan komunikasi. Faktanya, pembelajar visual akan sangat sensitif terhadap desain visual yang padat dan membingungkan. Saat bekerja online, kita harus ingat bahwa konten yang disajikan dalam teks juga bersifat visual. Teks ini berbeda dengan teks dalam buku karena mereka perlu disesuaikan dengan media online. Ada cara untuk menambahkan tekanan, ritme, penekanan, jeda, dan ruang berpikir dalam penyajian teks online dan tata letak halaman. Berikut beberapa tips dari desain visual yang dapat Anda terapkan dalam desain online kursus Anda. Bagian kelima adalah melibatkan pelajar online. Komponen pengajaran. Pada dasarnya, ada 3 komponen utama untuk pembelajaran daring. Presentasi pengetahuan dan keterampilan baru adalah bagian dari kursus online yang didedikasikan untuk memperkenalkan siswa pada topik baru. Kegiatan dan sumber daya yang Anda buat merupakan peluang terstruktur bagi siswa untuk berlatih dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan baru. Sedangkan penilaian kegiatan adalah titik di mana guru memberikan umpan balik pada pembelajaran siswa. Semua komponen ini dapat dan harus terlibat. Kursus online yang aktif
interaktif dan menarik adalah kursus yang disajikan dengan jelas dan menarik, aktif dan langsung, otentik dan bermakna, kolaboratif, reflektif, dan responsif terhadap berbagai gaya belajar. Yang berikutnya adalah gaya belajar. Secara relatif, lebih mudah menggabungkan berbagai media ke dalam lingkungan belajar online daripada di tempat kelas. Beberapa pembelajar membutuhkan keterlibatan aktif dan langsung untuk melakukan yang terbaik. Pembelajaran online bisa menjadi pengalaman yang agak menyendiri, mungkin menarik bagi pembelajar intrapersonal. Maka, perlu direncanakan secara kolaboratif dan pembelajaran aktif dengan menggabungkan sumber daya luar untuk menangani pembelajaran interpersonal dan kinestetik. Selanjutnya adalah peran peserta dalam keterlibatan proses belajar. Kegiatan kursus online lebih menarik ketika guru dan siswa berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Berikut adalah peran guru dan peran pembelajar dalam proses pembelajaran online. Pembelajaran kolaboratif. Komunikasi dan kolaborasi dengan orang lain mendukung pembelajaran yang aktif dan terlibat. Kerja kelompok kolaboratif berpusat pada peserta didik. Ini mengharuskan semua anggota kelompok berpartisipasi aktif. Mereka kemudian bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dan sebagian pembelajaran orang lain. Kolaborasi mendorong berbagi informasi dan perspektif dan membutuhkan tanggung jawab independen dan kerjasama. Pengelompokan peserta didik. Berikut adalah 4 teknik pengelompokan yang paling umum. Yang pertama adalah kelompok heterogen. Peserta didik dikelompokkan menurut perbedaan keterampilan dan atau pengetahuan mereka. Yang kedua adalah kelompok homogen. Peserta didik dikelompokkan menurut kesamaan dalam pengetahuan mereka, keterampilan, atau hanya dengan tugas yang unik. Yang ketiga adalah kelompok teka-teki. Metode jigsaw umum digunakan agar peserta didik bekerja secara kooperatif dan setiap anggota kelompok diberikan tugas yang unik. Yang keempat adalah kelompok berpasangan. Peserta didik dipasangkan untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan dan instruktur dapat memasangkan peserta didik atau peserta didik dapat memilih sendiri. Saat merancang dan merencanakan pembelajaran kolaboratif dalam kursus Anda harus menciptakan budaya yang aman dan suportif. Anda harus memberikan pedoman dan harapan untuk kegiatan kelompok, dan harus menunjukkan tanggung jawab dan peran siswa, dan harus membangun cara bagi peserta didik untuk menilai satu sama lain dalam kinerja mereka secara kelompok. Bagian keenam adalah aktivitas dan alat yang dapat digunakan dalam bekerja secara kolaboratif dan mandiri. Di atas segalanya, kegiatan harus mendukung hasil pembelajaran kursus. Kualitas pengalaman belajar bergantung pada aktivitas apa yang Anda gunakan dan seberapa menarik aktivitas tersebut. Jenis dan variasi aktivitas ini dirancang untuk mengatasi keterampilan berpikir dan mendorong pembelajaran aktif, kolaborasi, dan komunikasi kelas. Mulai dengan aktivitas produktif, kemudian aktivitas reflektif, dan akhirnya mengenalkan beberapa contoh aktivitas reseptif. Jenis aktivitas diskusi. Ada banyak cara untuk menciptakan diskusi kelas yang dinamis dan kaya dalam kursus online. Saul mengidentifikasikan 3 jenis forum diskusi. Yang pertama adalah aktivitas sosial forum. Selama bagian awal kursus online, sangat penting bagi anggota kelas untuk mengenal satu sama lain dan mulai membangun komunitas kelas online. Guru juga berpartisipasi dalam aktivitas online ini. Yang kedua adalah aktivitas forum umum. Aktivitas forum umum terdiri atas 2 jenis aktivitas, yaitu adalah icebreaker dan question and answer. Pada aktivitas icebreaker, guru meminta semua siswa untuk memposting siswa berbicara dengan teman sekelas mereka. Mereka berbagi topik yang menarik seperti artikel berita terbaru, peluang karir, dan sebagainya. Setelah masing-masing siswa memiliki kontribusi, guru dapat membuat kuis yang menguji pengetahuan siswa dari setiap anggota kelas. Dalam aktivitas question and answer, saat pembelajar online memiliki pertanyaan, ada 2 cara agar mereka mengajukannya. Yang pertama adalah email pertanyaan langsung ke guru sebagai komunikasi pribadi atau private communication, dan yang kedua adalah posting pertanyaan di forum diskusi sebagai public atau communication to the class. Yang ketiga adalah forum berbasis topik. Forum berbasis topik mendorong dan memfasilitasi diskusi topik kursus yang menonjol. Forum ini fokus pada satu topik untuk jangka waktu tertentu. Diskusi berbasis topik mingguan setara dengan diskusi kelas di ruang kelas.
Yang berikutnya adalah jenis aktivitas jurnal online. Tujuan dalam hal ini adalah agar siswa mengembangkan kebiasaan melakukan refleksi terhadap pekerjaannya. Untuk melakukan ini, mereka harus nyaman dengan prosesnya. Salah satu teknik bagi siswa untuk menyelesaikan bacaan dan kemudian merenungkan sesudahnya, siswa dapat meringkas interpretasi mereka terhadap bacaan dan menghubungkannya dengan pengetahuan dan pemahaman mereka sebelumnya. Aktivitas-aktivitas lain yang terkait seperti share knowledge base, menggunakan wiki yang fleksibel dan sangat kolaboratif, aktivitas dengan menggunakan jenis latihan-latihan yang dapat berupa pilihan ganda, mencocokkan item, mengisi bagian yang kosong dari sebuah pertanyaan, benar atau salah, drag and drop. Aktivitas yang berupa feedback, di mana penjelasan dapat menyertai setiap jawaban dan menjelaskan mengapa pilihan pembelajar itu benar atau salah. Aktivitas yang bersifat penilaian diri atau self-assessment, di mana kegiatan penilaian diri memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, membantu siswa untuk mempercepat pembelajaran mereka, berfungsi sebagai alat refleksi pembelajar. Yang berikutnya, memperkuat pemahaman karena merupakan bentuk bawaan lainnya. Dan yang berikutnya adalah secara aktif melibatkan siswa dalam isi kursus dan menyediakan secara instan umpan balik tentang kemajuan mereka. Aktivitas lainnya adalah group project. Ada banyak kemungkinan untuk proyek kelompok. Dua hal yang paling disoroti adalah presentasi online dan proyek atau makalah penelitian. Dan yang terakhir adalah aktivitas group research project. Proyek penelitian kecil dapat membantu pembelajar membangun pemahaman mereka sendiri tentang suatu subjek melalui berbagai proyek atau makalah penelitian. Demikian teman-teman untuk video review book part kedua ini. Pada part berikutnya kita akan mengulas tentang sumber daya yang dilibatkan, penilaian dan umpan balik, membangun landasan kursus, dan membuat struktur kursus dalam pembelajaran daring.